Sampai saya tuh bisa beli sawah di desa, beli kebun, bahkan bisa buka peternakan mas. Masuk ayam itu 4.000 ekor mas. Nama saya Ade Dahniar, alamat Kampung Prenggan RT 1 RW 2, Kelurahan Canggerahan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo mas. Status saya di sini katakan pemilik lah gitu. Saya tuh orangnya pekerja keras mas. Saya juga gak mau terkekang gitu mas. Jadi waktu itu dulu kan saya tuh sebetulnya keluarga saya tuh keluarga PNS, cuman saya tuh gak tertarik di dunia PNS, itu gak tertarik sama sekali. Akhirnya saya tuh keluar dari sekolah SPG waktu itu. Saya pergi ke Jakarta dengan dua alasan. Alasan pertama katakan cari uang lah gitu. Alasan yang kedua, kalau tinggal sama orang tua, pikiran saya itu waktu itu saya tuh malah banyak dosa karena saya tuh sering membantah orang tua, misalkan disuruh nggak mau. Padahal saya tuh tahu itu nggak boleh. Akhirnya saya tuh pergi ke Jakarta. Awalnya ikut Pak D saya di Jakarta di Tanah Abang kerja bikin aki mas, ngerakit aki. Cuman selama 2 tahun di sana akhirnya Pak D saya tuh meninggal mas. Akhirnya saya tuh ikut sama orang Batak jualan oli, ganti oli sama tambal ban. Ya karena mungkin juragan saya tuh senang sama saya, akhirnya saya tuh mau dibikinkan usaha sendiri, toko sendiri. Cuman saya tuh kurang sreg sama caranya beliau kerja, saya tuh nggak mau. Akhirnya saya tuh dengan uang seadanya bikin kelas pinggir jalan tuh mas, bikin gerobak. Ya, alhamdulillah waktu itu tahun 80 mas, dari mungkin ada pendapatannya ya sekitar 50-100 itu udah besar waktu itu. Tapi waktu itu ya kena masalah, alat saya tuh ditolong orang. Akhirnya saya tuh udah gak bisa kerja lagi. Akhirnya saya tuh pulang kampung, terus ketemu ponakan saya. Akhirnya tuh ikut ke Bandung saya mas. Di sana ikut di material, cuman di material kan nggak lama karena kerjanya agak berat gitu loh mas. Akhirnya saya pindah ke perusahaan angkutan mas. Juragan saya itu kan punya angkot sama bis, itu ikut angkot sambil belajar nyetir itu loh mas. Setelah itu udah saya tuh agak lama di situ sekitar 2-3 tahun. Akhirnya saya tuh nggak keresan juga. Akhirnya saya tuh ketemu temen bikin roti di Surabaya waktu itu. Ajak saya gimana kalau bikin roti gitu. Kebetulan basic saya juga kan ibu saya tuh kerjanya di kuliner mas. Jadi memang saya tuh udah paham saya bab roti itu. Akhirnya saya tuh ikut dia ke Solo ini tahun 90 mas. Dengan modal waktu itu 1.500.000 mas. Tahun 90 itu. Saya tuh cuman bisa dapat kompor, terus kompor 3, open yang kecil tuh, kontrak rumah, uang satu habis. Dilala saya tuh ketemu orang baik mas, namanya Pak Irsad. Sama Pak Irsad itu saya tuh dikenalkan sama juragannya Pak Irsad, namanya almarhum Ade Marjuki. Akhirnya waktu itu saya tuh dikasih pinjaman modal bahan mas, sama dikasih pinjaman kendaraan. Awalnya dari situ, awalnya mas, belum dikasih kendaraan. Saya tuh dipikul pakai kerdus mas, keliling mas, jadi satu jalan kaki mas. Ya mungkin beliau tuh merasa kasihan, saya tuh akhirnya dipinjemin sepeda motor mas. Dalam perjalanan itu saya tuh memang berpenghasilan ya belum istilah minim lah itu. Setelah itu saya tuh izin sama Pak De Marjuki, Pak De, saya tuh mau sendiri aja karena saya tuh pekeunya gini mas. Jadi kita kerja tapi nggak ada hasilnya, dikira kita kan nggak jujur itu loh, saya takutnya itu. Padahal itu memang real gitu, jadi hasilnya nggak ada. Akhirnya saya tuh bekerja sendiri, terus saya tuh cari-cari temen yang bisa bantu loper mas. Alhamdulillah waktu itu ada yang loper orang 3 mas, lama sampai tahun 96. Lah tahun 96 itu ada masalah lagi. Suatu hari saya tuh menyiapkan roti itu 5.000 roti mas, tapi orang 3 itu nggak datang mas. Akhirnya roti satu gosok di rumah. Ya, setelah itu saya cari ke tempatnya, ke rumahnya. Ternyata dia tuh bikin sendiri mas, tanpa ngomong sama saya. Oh ya udahlah, akhirnya saya tuh bangkrut mas. Gandum itu utangan sama toko. Akhirnya saya jual TV, jual apa untuk nutupi toko itu. Saya pulang lagi ke desa, ke Sukabumi mas waktu itu. Nah, di Sukabumi itu saya juga gak bisa nggak bisa usaha apa-apa. Cuman buruh-buruh gitu aja, buruh tani mas. Macul apalah itu. Lama-lama saya mikir alat masih ada di sini mas. Saya kesini lagi karena hubungan baik sama toko saya itu. Saya tuh ke toko bahan itu mas, bicara, anu kok, aku mau dibantu lagi bahan, aku mau berusaha lagi.
Oh ya, gak apa-apa, alhamdulillah dikasih mas. 98 waktu itu kan terjadi kerusuhan tuh mas, toko di Solo hampir kan banyak yang dibakar tuh mas. Jadi kalau mau pulang lagi ke Sukabumi ya mau apa lagi gitu. Akhirnya satu tetap bertahan mas. Dengan saya toko sini kan tutup juga mas, toko tutup juga, gak berani buka. Akhirnya satu belanja ke Jogja. Nah ternyata alhamdulillah mas, jadi penjualan satu malah meningkat mas. Karena apa? Banyak teman-teman saya itu yang tutup mas. Itu saya tuh melayani toko Pak Irmancur di Sukoharjo tuh mas. Itu melayani toko itu aja saya tuh sampai 24 jam mas, pesenan tok tuh. Dalam waktu 1 minggu saya tuh bisa beli kendaraan mas, kendaraan baru waktu itu. 2 minggu kemudian bisa beli mobil mas, walaupun mobil nggak bagus lah, bagaimana jelek lah katakan, Cherry waktu itu. Harganya waktu itu satu masih ingat itu 11 juta. Terus bagus, akhirnya ketemu temen orang muter namanya Pak Giarno. Beliau tuh minta dipasok roti, beliau kan bikin roti, cuman rotinya roti bolu mas, kita kan kerupuk. Wah itu pesanannya luar biasa lagi mas. Akhirnya satu bisa beli tanah, bangun rumah, beli mobil lagi gitu loh mas. Itu berjalan berapa tahun sampai satu bisa beli sawah di desa, beli kebun, bahkan bisa buka peternakan mas. Masuk ayam itu 4.000 ekor mas, alhamdulillah waktu itu. Nah cuman waktu ini kan berjalannya waktu sampai corona, kalau nggak salah ya corona mas. Nah di situ mulai goyang lagi saya, jadi omset saya itu menurun terus mas. Sebelum corona itu mas, yang pesan itu kan sampai jauh-jauh mas, bahkan ada yang dari Cirebon, Purwokerto, bahkan ada yang dari Lampung mas, Bojonegoro, Madiun, Pacitan, banyak mas. Masuk tahun corona itu ya udah saya itu sampai sekarang. Lah sekarang itu tambah lagi kan persaingan semakin ketat. Waktu pas lumayan ramai lah tiap hari itu masih ya minimal itu 10 sak. Kalau sekarang mungkin ya 1 minggu aja paling 2-3 sak mas. Di tempat saya itu kalau roti untuk warungan itu kayak yang 1.500, 2.000 sama 2.500 itu untuk roti semir mas ya. Terus untuk roti gawan ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000 sampai 20.000 mas. Ya itu aja mas. Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang itu getuk tular mas. Jadi saya tuh ya ketinggalan juga di masa media itu, saya tuh ketinggalan. Jadi metodenya seperti itu, dari mulut ke mulut. Ya itu mas, misalkan ya bisa dikatakan ya 1 minggu itu paling sekitar 5 juta mas paling. Kesulitan itu saya itu di masalah namanya pemasaran sama kompetitor kita kan sekarang udah terlalu rapat gitu mas gitu. Saya itu udah pernah beli sawah, beli tanah, bikin peternakan, punya ruko juga di daerah Gentan mas. Bahkan pernah saya juga di konveksi juga, mengembangkan usaha di rumah. Ya saya itu nggak mulu-mulu mas, inginnya balik seperti sebelum corona aja. Bahkan kalau ada orang yang bisa kerjasama ya dengan senang hati lah gitu. Ya pesan itu mas, yang pertama itu untuk UMKM itu pertama ya modelnya jangan malas mas, jangan malas, harus semangat. Karena untuk di swasta apalagi di kuliner itu kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame. Tetap semangat dan harus jujur sama pelanggan juga, sama siapapun lah. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe Lariso. Jika ada yang berminat dengan roti saya, bisa hubungi nomor saya di bawah ini atau di Google Map-nya Kurnia Bakery. Terima kasih.